Oke guys, malam ini aku mau cerita mengenai satu kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang model sekaligus selebgram cantik dari Brazil yang bernama Cat Torres. Selebgram yang punya jutaan pengikut di Instagram secara mengejutkan. Dia ini jadi tersangka human trafficking. Bahkan dia ini menjadikan beberapa followersnya sebagai budaknya. Ngeri nggak tuh guys? Nah, buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya, kita rangkum bareng isi Google. Catiúcia Torres Saures. Dia lahir di Brazil pada Oktober 1992. Cat adalah idola banyak wanita di Brazil. Kisahnya sangat menginspirasi. Cat berasal dari keluarga miskin di Brazil. Di usia remaja, dia nih udah sering banget ikut kontes kecantikan, lalu mulai terjun ke dunia modeling. Torres, 1,73 m, 88 cm de quadril e 86 de busto. Di usia remaja, Cat ini berhasil jadi model profesional. Dia mulai dilirik sama banyak brand. Cat pun pindah ke Eropa. Dia bukan lagi jadi model di Brazil aja, tapi tarafnya udah internasional. Selanjutnya, Cat ini pindah ke Amerika Serikat. Dia tinggal di California. Dia mendalami dunia acting. Nama Cat Torres makin dikenal sama publik ketika Cat ini ketangkap kamera lagi jalan bareng sama Leonardo DiCaprio. Betul guys, Leonardo DiCaprio, artis Titanic itu loh. Ya jelas nama Cat mulai melambung dan dikenal sebagai artis internasional. Menurut seorang teman yang memang tinggal bareng dengan Cat Torres di Amerika, Cat mulai mengalami perubahan sikap ketika dia mengenal teman-temannya di Hollywood. Ketika itu, teman-teman Cat di Hollywood mengenalkan Cat pada satu minuman atau obat halusinogen yang bernama ayahuasca. Jadi ayahuasca ini ya guys, dia tuh sebenarnya semacam minuman tradisional suku Amazon. Biasa digunakan pada saat upacara-upacara keagamaan. Nah, jadi efek samping dari minuman ini dipercaya bisa bikin orang jadi lebih fokus, jadi lebih percaya diri dan juga lebih berani. Ya bisa dibilang semacam doping gitu ya guys. Ketika Cat mulai kenal sama ayahuasca ini, Cat bener-bener berubah 100%. Di tahun 2017, Cat ini mulai aktif membagikan video di media sosialnya mengenai kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Cat mulai dikenal sebagai influencer kesehatan mental. Di Instagram, Cat ini dianggap sebagai sosok yang sempurna banget ya guys. Bayangkan, dia ini cantik, dia terkenal dan punya kisah yang inspiratif. Cat juga kan sering membagikan kesehariannya yang rajin olahraga, yoga, ya ibaratnya sangat positif vibes. Disinilah media sosialnya Cat mulai berkembang dengan pesat. Awalnya dia cuma punya ribuan followers sampai akhirnya punya jutaan followers. Cat dia ini bikinlah kelas online yang berbayar buat para followersnya kalau mau dapat video-video eksklusif atau mau curhat secara langsung sama Cat. Biayanya bisa dibilang lumayan mahal ya guys. Untuk sekali konsultasi aja para followers ini harus bayar sekitar 2,4 juta. Dan peminatnya banyak. Kelas online-nya Cat ini selalu sold out. Cat ini bilang kalau dia adalah guru spiritual yang bisa kasih solusi buat masalah percintaan, masalah keuangan, masalah bisnis, dan Cat juga mengklaim dia tuh bisa memberikan ketenangan hidup. Jadi kalau
buat orang-orang yang memang masuk sama grup online-nya Kate, nantinya ada sesi ketemu secara langsung di setiap akhir bulan. Mereka itu bakal ngeteh bareng gitu ya guys. Dan tehnya ini adalah ayahuasca yang tadi kita ceritain di awal, dan memang diklaim bisa bikin orang jadi jauh lebih tenang. Karena kan sebenarnya doping gitu ya guys. Belum sampai di situ, Kate ini juga bikin sebuah buku yang berjudul A Voice. Buku ini menceritakan kalau Kate bilang dia ini bisa memprediksi masa depan dengan kekuatan spiritualnya. Jadi ya kayak semacam Kate ini bilang dia tuh cenayang gitu ya, bisa meramal. Dan buku ini juga laris banget di pasaran. Lewat media sosial, Kate jadi idola banyak wanita muda di Brazil. Ya karena kisah inspiratif Kate tadi ya guys, yang dari orang biasa dan jadi model internasional. Di Instagram, Kate ini juga kan memang selalu membagikan kisah-kisah inspiratif dan juga tampilan mewah kehidupannya. Sampai satu ketika ada seorang perempuan bernama Anna yang dihubungi Kate lewat media sosialnya. Anna diajak buat kerja bareng sama Kate jadi asisten pribadinya. Ya kalian bayangin aja ya guys, kalau ada satu idola selebgram besar yang tiba-tiba nge-DM dan ngajakin kalian buat kerja bareng sama dia. Ya pasti mau dong. Anna juga kayak gitu. Apalagi di Indonesia nih, kerja sama selebgram itu kan dianggap gajinya jauh lebih besar daripada kerja kantoran. Kate ini menawarkan kepada Anna buat kerja dan tinggal bareng Kate. Kate bakal bayarin semua keperluannya Anna, dari mulai tiket pesawat buat terbang ke California, karena kan Kate waktu itu tinggalnya di Amerika ya. Kate juga bakal bayarin semua biaya kehidupannya, rumah tempat tinggalnya, dan juga makan sehari-harinya. Dan Kate menawarkan Anna bakal dapat gaji 32 juta per bulan. Ya jelas Anna mau lah ya. Anna pun terbang ke Amerika buat tinggal di apartemennya Kate. Ketika Anna tiba di apartemennya Kate, Anna kaget banget. Apa yang dia lihat ketika itu benar-benar beda sama apa yang Anna biasa lihat di Instagramnya Kate. Apartemen Kate kotor banget, sampah berserakan di mana-mana dan baunya luar biasa. Anna bilang ketika dia tiba di apartemennya Kate, ternyata pekerjaan dia bukan cuma sebagai asisten pribadinya Kate, tapi juga pembantu rumah tangga. Anna harus mengerjakan semuanya, dari mulai bersihin rumah, masak, nyuci baju, ngurusin hewan peliharaannya Kate, ngurusin Kate. Dan yang bikin Anna kaget, di Instagram Kate itu kan tampil sebagai seorang guru spiritual yang ngasih dukungan moral buat banyak orang. Tapi kenyataannya, menurut Anna, Kate ini gak bisa melakukan apapun dengan benar sendirian. Bahkan buat sekedar mandi pun Kate ini butuh bantuannya Anna. Anna cuma bisa tidur 2-3 jam aja karena Kate tuh selalu nyariin Anna. Kate tuh kayak gak bisa banget ngelakuin apapun sendirian. Di sini Anna bener-bener ngerasa dia ini terjebak. Dia tuh udah diperlakukan kayak budak. Dan selama 3 bulan Anna kerja sama Kate, dia gak dibayar sama sekali. 32 juta yang dijanjikan sama Kate gak pernah dibayar sama Anna. Anna mulai ngerasa kalau dia ini terjebak di dalam apartemennya Kate. Dia diperlakukan layaknya budak. Anna pun minta ke Kate buat dipulangin aja. Di sini Kate malah marah besar dan mulai berlaku kasar. Setelah 3 bulan Anna menahan diri, akhirnya Anna berhasil kabur dari apartemennya Kate, dibantu sama seorang cowok yang merupakan pacarnya Anna. Setelah Anna berhasil kabur, Kate Torres dia ini mencari korban selanjutnya, dan para korbannya ini masih followersnya. 3 orang perempuan asal Brazil menjadi korban Kate selanjutnya.
Yang pertama yaitu Desire Freitas. Dia ini wanita Brazil yang tinggal di Jerman. Cat hubungin Freitas, dia minta supaya Freitas kerja sama dia karena dia butuh banget temen. Polanya sama ya guys sama Anna, dia bakal bayarin semuanya dan kasih gaji dan segala janji-janji lainnya. Freitas pun setuju. Korban yang kedua bernama Maya. Maya ini masih berusia 14 tahun, dia tinggal di Brazil. Nah untuk Maya, Cat ini minta supaya Maya ikut satu program namanya Au Pair, kayak semacam pertukaran pelajar buat belajar bahasa asing di suatu negara. Diminta buat Au Pair ke Amerika. Setelah Maya ini tiba di Amerika, dia diminta keluar dari program tersebut dan tinggal bareng Cat. Dan korban yang ketiga bernama Sol. Sol ini seorang tunawisma. Dia nggak punya tempat tinggal. Nah di sini Cat bilanglah ke Sol buat kerja aja bareng sama dia. Jadi instruktur yoga dan juga pembaca kartu tarot di kelas online-nya. Cat bakal bayarin semua kehidupannya dan kasih gaji yang besar. Ya jelas Sol mau. 3 orang wanita ini terbanglah ke Amerika dan datang ke tempatnya Cat. Ketika 3 wanita ini tiba di Amerika, kehidupannya Cat Torres bisa dibilang udah sangat berbeda. Cat udah nikah, dia udah gak tinggal lagi di apartemen, dia udah beli satu rumah yang sangat besar di wilayah Austin. Cat juga udah sangat terkenal ketika itu di media sosial, penghasilannya udah berjuta-juta dolar. Dan ketika ketiga wanita ini tiba di rumahnya Cat, mereka kaget. Mereka langsung menyadari kalau apa yang mereka lihat benar-benar beda sama apa yang mereka saksikan di media sosialnya Cat. Inilah kenapa kita nggak boleh percaya 100% sama apa yang kita lihat di Instagram ya guys. Rumah besarnya Cat ini udah layaknya penjara. Cat bikin aturan yang sangat ketat. Para wanita ini gak boleh saling ngobrol satu sama lain. Bahkan mereka ini cuma boleh ada di dalam kamar. Mereka gak boleh keluar kamar tanpa izinnya Cat. Sekedar mau ke kamar mandi pun dia harus bilang sama Cat. Dan kondisi rumahnya Cat bisa kalian bayangkan kayak gimana ya guys. Benar-benar di luar ekspektasi seorang selebgram terkenal. Cat Torres dia pun maksa Freitas, Maya dan juga Sol buat kerja di sebuah klub tari telanjang. Awalnya ketiga perempuan ini gak mau, jelas mereka nolak. Tapi Cat ini mengancam kalau mereka nggak mau kerja sebagai penari telanjang, mereka harus bayar semua uang yang udah Cat keluarkan. Dari mulai tiket pesawat, tempat tinggal, biaya akomodasi, biaya makan dan semuanya yang dirinci dan jumlahnya cukup bikin kaget. Mereka ini nggak punya pilihan, mereka pun akhirnya kerja seperti yang diminta sama Cat. Lambat laun Cat mulai kelewatan. Dia minta Freitas buat kerja menjadi pekerja anu-anuan itu ya guys. Cat menjual 3 wanita ini di sebuah situs online prostitusi. Awalnya mereka jelas gak mau, mereka takut banget ya. Secara ini kan pekerjaan yang ilegal di Amerika. Cat bahkan ngasih target kepada 3 perempuan ini. Dalam sehari mereka harus nyetor ke Cat sebanyak 48 juta. Kalau mereka nggak dapet segitu, maka mereka nggak boleh pulang ke rumah. Mereka harus tinggal atau tidur di luar rumah. Mereka mau nggak mau mengikuti apa yang diminta sama Cat. Bahkan dari bukti transfernya Freitas dalam 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli 2022, Freitas udah mentransfer uang sebanyak 339 juta. Menurut Freitas itu baru uang transfer aja. Karena ketika mereka ini dapat tip dari pelanggan secara cash, mereka juga harus nyetor semuanya ke Cat. Wow, bayangkan guys. Para wanita ini benar-benar ngerasa terjebak di dalam rumahnya Cat yang udah bagaikan neraka. Mereka nggak tahu gimana caranya keluar dari rumahnya Cat ini.
Cat selalu mengancam mereka secara mental maupun fisik. Pertama, Cat bilang dia itu punya senjata dan dia bakal nunjukin senjatanya yang dipegang sama suaminya. Kalau wanita ini, 3 wanita tadi macem-macem, Cat gak ragu-ragu buat menyakiti mereka. Dan yang kedua, Cat bilang apa yang udah dilakukan para wanita ini tadi di klub tali telanjang dan juga pekerjaan aninya itu adalah perbuatan yang ilegal di Amerika. Cat bakal melaporkan mereka ke polisi. Cat ngancemnya kayak gitu ya. Dan 3 orang wanita ini, mereka semua itu kan pernah ada di kelas online-nya Cat ya. Mereka pernah menceritakan semua masalah hidupnya ke Cat dan Cat tahu semua. Cat jadikan itu juga sebagai senjata. Dia ngancam kalau mereka macam-macam, semua aib 3 orang wanita ini bakal disebar di media sosial. Dan yang terakhir, Cat ini berhasil meyakinkan ketiga orang wanita kalau Cat punya kekuatan spiritual dan dia bisa mengutuk 3 wanita ini kalau mereka macam-macam. Ya kalau di Indonesia ibaratnya kayak dukun ya guys. Jadi Cat itu mengklaim dirinya bisa mengguna-guna, bisa mengsantet. Dan 3 orang wanita ini percaya, jadi mereka takut banget diguna-guna sama Cat. Pada akhirnya Saul dia ini berhasil kabur dengan bantuan mantan pacarnya. Sedangkan Vrietas dan Maya mereka masih terjebak di dalam rumahnya Cat. September 2022, orang tua dari Vrietas dan juga Maya, mereka ini lapor ke polisi kalau anak mereka menghilang dan gak bisa dihubungin sama sekali. Polisi yang dapat laporan, mereka lihat walaupun laporan ini sebenarnya dilaporin secara terpisah, tapi ada kesamaan. 2 keluarga bilang kalau anak mereka itu izinnya buat kerja dan juga tinggal bareng seorang selebgram terkenal bernama Cat Torres. Berita hilangnya Vrietas juga viral di media sosial karena keluarganya Vrietas ini mencari lewat media sosial. Mereka bikin hashtag searching desire. Berita hilangnya Vrietas tuh sampailah ke telinganya Ana yang tadi di awal, kalian inget kan? Pas baca, Ana langsung tahu. Dia yakin banget ini pelakunya pasti Cat. Ana langsung lapor polisi. Sebenarnya sebelumnya Ana dan juga Saul nih yang berhasil kabur dari rumahnya Cat, mereka tuh juga sempat lapor polisi, tapi nggak ditangani secara lanjut karena memang bukti-buktinya itu belum kuat. Ditambah dengan laporan dari orang tua dan juga kesaksian dari Ana, polisi pun turun tangan. Kasus hilangnya Vrietas dan juga Maya ditangani oleh FBI karena memang udah lintas negara ya guys. FBI pun berhasil menemukan identitasnya Maya dan juga Vrietas di sebuah akun prostitusi online. Ketika ditemukan, wajahnya Vrietas dan Maya bisa dibilang udah beda banget. Rambut mereka udah dicat pirang sama kayak rambutnya Cat. Jadi kalau kalian lihat sepintas mereka tuh beda ya, tapi orang tuanya jelas bisa mengenali kalau ini adalah anak mereka. Ketika kabar hilangnya Vrietas dan Maya viral di media sosial, berita ini sampai ke telinganya Cat. Cat yang ketakutan, dia ini sempat pindah dari Austin ke satu wilayah yang jauh banget. Cat bakal nyuruh Vrietas dan juga Maya buat bikin video klarifikasi. Mereka disuruh bilang kalau kondisi mereka baik-baik aja dan gak perlulah orang-orang tuh nyari mereka. Video tersebut diupload lah di media sosialnya Vrietas dan juga Maya. Sayangnya polisi dan juga keluarga yang ngelihat video ini malah makin yakin kalau Vrietas dan juga Maya kondisinya gak baik-baik aja dan mereka jadi korban penjualan manusia. Pihak berwenang di Amerika Serikat langsung turun tangan. Mereka pun berhasil menemukan lokasi dan juga kontaknya Cat. Dia ngehubungin Cat dan minta buat melakukan FaceTime saat itu juga. Ada satu video yang viral nih ya guys. Jadi di video ini terekam
ternyata Cat dia itu mengancam Vrietas dan juga Maya sebelum polisi melakukan panggilan video. Kurang lebih dia tuh ngomong gini, dia akan mulai mengajukan pertanyaan. Teman-teman, mereka ini penuh intrik, mereka seorang detektif. Berhati-hatilah, demi Tuhan aku akan mengusir kalian kalau sampai kalian mengatakan sesuatu. Aku akan berteriak. Polisi berhasil mengecoh Cat. Dia bilang kalau polisi itu mau melakukan pemeriksaan kesejahteraan kepada Cat. Karena Cat ini kan pendatang ya di Amerika. Cat diminta datang ke kantor polisi dan bawa orang-orang yang tinggal bareng sama dia buat dilakukan pemeriksaan kesejahteraan. Cat pun setuju, dia datang ke kantor polisi bareng sama Maya dan juga Vrietas yang sebenarnya kan lagi dia culik ya. Sampai di kantor polisi, dua orang ini gak mau menjawab apapun yang ditanyakan sama pihak kepolisian. Mereka tuh benar-benar kelihatan takut dan nurut banget sama Cat. Mereka bakal menjawab sesuatu kalau Cat ngasih izin. Sayangnya pihak kepolisian udah tahu semuanya. Pada November 2022, Vrietas dan juga Maya berhasil dipulangkan dengan selamat oleh pihak kepolisian ke Brazil. Sedangkan Cat Torres diamankan oleh pihak yang berwajib. Setelah Cat ini ditahan, lebih dari 20 orang perempuan lapor ke polisi kalau mereka ini juga jadi korbannya Cat. Mereka ditipu dan juga dieksploitasi oleh Cat. Selama di persidangan, Cat Torres dia menolak semua tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Dia bilang semua kesaksian yang dibilang sama Anna, Vrietas, Maya dan juga Sol semuanya bohong. Dan semua bukti, bahkan bukti transfer yang dikasih sama Vrietas, Cat bilang semuanya palsu, itu cuman rekayasa. Cat bersikukuh kalau dia nggak salah sama sekali. Pada akhirnya persidangan menyatakan Cat Torres bersalah. Dia pun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Itu dia guys cerita kita hari ini. Sebenarnya sangat disayangkan ya, kenapa Cat Torres harus melakukan hal kayak gini. Sebenarnya kan kehidupannya udah sukses, udah mapan, dari seorang model profesional, internasional bahkan. Kenapa harus belok jadi seorang kriminal? Nggak ngerti ya guys. Dalam kasus ini, kepolisian di Amerika dia bilang kalau pada kasus human trafficking, para penjahatnya itu bukan kayak yang terlihat di TV, gangster yang menculik orang. Nggak selalu kayak gitu. Sebagian besar dilakukan sama orang-orang yang sangat kalian percaya. So, hati-hati, jangan mudah percaya sama orang lain. Sekian cerita aku malam ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya. Bye-bye.